Mbak Happy, terima kasih sekali udah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kita. Aku tuh pengen tahu gimana sih awalnya tertarik masuk ke dunia seni peran. Waduh, kalau saya bicara awalnya tertarik ke dalam dunia seni peran, saya bisa ngobrolnya bisa 24 jam ya, saking panjang banget ya. Tapi intinya adalah, saya ketika dari kecil gitu ya, dari muda sekali, dari remaja, saya itu beruntung sekali memiliki orang tua yang memberikan keleluasaan saya untuk mencoba banyak hal di hidup ini. Dan orang tua saya memang dekat dengan seni. Ayah saya dari selagi dia muda, zaman dia kuliah, dia juga terlibat di dalam kelompok teater, mendengarkan musik. Ibu saya walaupun tidak berada di dalamnya, tapi dia sangat mengapresiasi. Nah dari situlah kesadaran saya bahwa ruang seni itu sangat menyenangkan. Jadi ketika saya remaja, saya diberikan keleluasaan ikut pemilihan majalah Gadis Sampul, atau juga saya tiba-tiba mendapatkan kesempatan bermain sinetron dan lain sebagainya. Semuanya secara organik, dan dari situlah saya menyadari bahwa ini ruang yang saya sangat mencintai, saya sangat sukai. Bukan apa-apa, memang dari kecil saya senang sekali terhadap teks atau juga cerita-cerita sastra Indonesia. Jadi ketika saya ada kesempatan berada di ruang keaktoran, disitulah saya makin menyadari bahwa inilah dunia saya. Peran yang bukan peran di film ya, tapi peran Mbak Happy itu di dalam hidup ini itu ada sebagai pelaku akting iya, penulis iya. Dari semua itu kalau Mbak Happy suruh pilih yang paling disukai yang sebenarnya saya nggak bisa memilih salah satu ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai makhluk sosial, sebagai wanita karir. Semuanya adalah bagian dari diri saya, tetapi saya sangat menyadari ada batasan-batasan ruang. Kalau disuruh memilih A atau B itu sulit, tetapi saya bisa memposisikan mana yang harus saya prioritaskan. Misalnya dalam skala sekarang adalah keluarga yang utama. Besok mungkin pekerjaan sedikit, besok lagi mungkin untuk saya sebagai makhluk sosial, atau juga saya sebagai istri dengan tanggung jawab yang lain gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya sulit dijawab, tapi yang paling menarik adalah bagaimana saya juggling dengan itu semua. Ada nggak future project atau incoming project yang bisa Mbak Happy share? Oke, saya memang dalam 14 tahun ini aktif memproduseri seni pertunjukan, khususnya teater, yang dialiwahanakan dari karya-karya sastra Indonesia. Dan tahun ini saya punya proyek yang sangat menyenangkan, saya super excited karena kita akan kerjasama dengan Kemendikbud mengangkat bagaimana keberhasilan pembelajaran secara holistik dalam Merdeka Belajar, dan saya dapat kesempatan untuk meramu gitu ya sebuah pertunjukan yang bukan hanya musikal tetapi juga ada musik klasik opera di dalamnya, karena akan bekerja sama dengan SMK 2 di Jogja yang sangat talented. Di SMM ini anak-anaknya pinter luar biasa, dan sekolah musik salah satu tertua di Indonesia. Jadi saya super excited, saya akan menjadi creative director di sini sebagai produser juga, dan saya ikut bermain sedikit di sana. Itu sih, sama ya ada beberapa film yang mungkin akan keluar di tahun ini. Aku melihat Mbak Happy kan sebagai public figure yang digemari banyak orang dan diidolai banyak orang gitu. Bagaimana cara menggunakan influence Mbak Happy untuk membawa dampak yang positif gitu, misalnya ke follower atau ke penggemar Mbak Happy? Sebetulnya saya sangat bersyukur ya mendapatkan privilege itu ya, saya bisa memberikan dampak, itu tuh berkah yang luar biasa ya. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah sesuatu itu harus otentik juga. Dalam arti itu berpengaruh besar juga di dalam diri saya. Jadi itu yang utama, karena saya lumayan cukup penganut naturalis ya. Maksudnya saya sangat menyukai segala sesuatu yang bukan hanya direncanakan tapi ada spontanitas dan punya dampak yang sangat nyata gitu. Dalam arti gini, jadi ketika saya sebelum menginfluence orang dengan apa yang saya lakukan, misalnya saya sangat mencintai tradisi, budaya, saya mencintai seni, falsafah kehidupan, tapi di luar itu apakah itu berdampak untuk diri saya, itu dulu yang paling penting.
apa harapan Mbak Happy untuk dunia seni, terutama seni peran di Indonesia? Tapi nggak hanya seni peran sih, seni apapun itu. Iya. Menurut saya kekuatan bangsa ya atau kekuatan sebuah negara itu tuh adalah tolak ukurnya dari bagaimana dia mengapresiasi seni gitu. Jadi saya bukan sangat berharap ya, saya melihat banyak sekali gerakan dan perubahan yang lumayan cukup signifikan ya, dari peran pemerintah dan swasta juga, bagaimana mereka bekerja sama untuk memunculkan lagi keindonesiaan dalam arti lewat akar tradisi budayanya masing-masing. Dan saya berharap bahwa seni di kita itu tidak seragam. Indonesia bukan hanya Jawa, bukan hanya Sumatera, Kalimantan, tapi juga ada saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Dan tidak harus diseragamkan. Nah, saya pengen dengan semakin beragamnya seni di bangsa ini, semakin kita mengenal betapa kita kaya dan rasa toleransi kita akan semakin tinggi. Nah, kalau itu terjadi pasti punya dampak yang luar biasa di dalam ruang-ruang kreatif yang saya kerjakan. Gitu.